itu ya videonya ya, dihidupkan ya. Jangan ada yang tidak mengaktifkan video. Widya, Ceria, Willy, Reva, Audia, Anauli, Jessica, Apolus, Sylvia, ayo. Okta Brianto, Andrian Reja, David, Luri, Tiara, Jenny Rosita, hidupkan ya. Semuanya harus stay ya sama kita pembelajaran Zoom. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasa ya, kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami berterima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar pada hari ini. Tuhan kiranya sertai kami pada kegiatan kami hari ini Tuhan, supaya dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak-Mu dapat mengerti materi yang diberikan oleh guru pada hari ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Amin. Ya. Selamat pagi. Pagi, Sorry, Bu. Bu. Iya, suaranya kedengaran. Ya. Kemarin kita belajar apa? Ada yang ingat? Tentang apa? Materi kita minggu lalu? Apa tugas yang Ibu berikan pada kalian minggu lalu? Ada yang ingat? Halo? Ibu menyuruh kalian merangkum ya minggu lalu ya? Iya. Nah, baik. Nah, iya. Videonya mana yang lainnya? Cuman Victoria yang mengaktifkan video. Yang lainnya mana? Diaktifkan semua ya. Yang lain sepertinya kalau videonya nggak aktif berarti ini nggak memperhatikan. Ya, minggu ini kita masuk ke materi baru. Materinya yaitu tentang nilai-nilai Kristiani. Nah, Ibu ada satu video. Ibu minta kalian semuanya menyimak ya. Perhatikan video yang Ibu berikan. Ini kelihatan ya? Kelihatan video yang Ibu bagikan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Iya. Kalian boleh sambil mencatat ya. Sudah sedia ya alat tulisnya? Halo? Halo? Sudah sedia alat tulisnya? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Ibu minta kalian menuliskan hal-hal yang penting ya. Nah, oke. Ibu putar ya. Nah, ini materi kita. Ini contoh-contoh nilai Kristiani. Tadi sempat lihat. Kecepatan ya? Sebentar. Nah, ini materi kita ya. Nah, ini pengertian dari nilai-nilai Kristiani. Nilai yang hanya bersumber pada firman Tuhan, yaitu Alkitab. Yang cakupannya tuh tidak terlepas dari sifat-sifat Allah yang ada di dalam Alkitab. Nah, ini contoh-contoh nilai Kristiani. Ada 3 ya. Kasih, kesetiaan, dan keadilan. Nah, ini pengertian dari kesetiaan menurut KBBI ya. Menurut ensiklopedia ya, keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Ini kasih, pengertian dari kasih ya. Menurut KBBI, bentar, ini kecepatan. Sempat menulis atau kecepatan? Kecepatan, Bu. Kecepatan, Bu.
Ini ya, kita dari sini aja. Bentar. Ibu sambil stop aja ya. Ini pengertian kesetiaan menurut KBBI. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Lanjut ya. Menurut ensiklopedia, keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Nanti Ibu kirim deh videonya lagi ya, kalau kecepatan ya, di grup ya. Nah, ini pengertian kasih. Ada menurut KBBI ya, perasaan sayang, rindu, dan belas kasihan. Ini keadilannya. Sama berat, tidak berat sepihak, dan tidak sewenang-wenang. Kondisi kebenaran yang ideal ya, menurut ensiklopedia. Landasan Alkitab, kasih ya yang pertama. Di Perjanjian Lama itu dari Amsal. Ini dari Perjanjian Baru dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kelihatan? Semuanya dapat melihat? Kelihatan? Halo? Kelihatan, Bu. Ya. Itu tadi ada dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Itu pengertian apa tadi? Kasih ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, kalian bisa baca ya di sini ya. Nanti Ibu kirimkan lagi aja di grup. Ini kesetiaan. Menurut Alkitab ya, Perjanjian Lama. Itu ada di Mazmur 31 ayat 23. Kasihilah Tuhan, hai semua yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Perjanjian Baru, itu di Korintus ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, ini praktik dalam kehidupan sehari-hari ya. Nilai-nilai Kristiani tadi. Apa nilai-nilai Kristiani tadi? Ibu tanya. Ada 3 ya. Siapa yang bisa jawab? Coba Widya. Apa tadi? 3 nilai Kristiani. Yang pertama apa? Kasih. Apa lagi? Kita lihat ya, kita lanjut ya. Keadilan. Bentar kecepatan ya.
Nah, adil terhadap diri sendiri ya, melakukan aktivitas pada waktunya dan menjaga kondisi kesehatan tubuh. Adil kepada orang lain, berkata santun. Bentar ya, catatan. Berkata santun, berprasangka baik, ikut membantu siapa saja, dan lain-lain. Kasih, menerima orang lain, mengampuni, menyalurkan berkat, dan lain-lain. Kesetiaan, setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia pada negara, dan lain-lain. Itu ya. Apa tadi 3 nilai Kristiani? Ada contoh? Kasih, kesetiaan, dan keadilan. Iya, ada kasih, kesetiaan, dan keadilan ya. Apa itu kasih? Kasih itu apa tadi pengertiannya kasih? Kasih itu ada pada karakter Kristus tidak? Ada. Ada. Apa contoh Kristus mengasihi? Kalau di dalam Alkitab, sikap Kristus yang mengasihi itu dapat terlihat di mana? Banyak ya? Banyak ya, kita bisa melihat Kristus mengasihi kita umat manusia yang paling sering kita dengar ya. Kristus apa? Tuhan Yesus apa? Mengorbankan dirinya di atas kayu salib ya untuk menebus dosa umat manusia. Itu kasih ya. Kasih yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Kalau kesetiaan apa? Kesetiaan siapa yang bisa kita lihat kalau di Alkitab? Ada nggak kalian pernah mendengar cerita tentang kesetiaan di Alkitab? Cerita Ayub ya, kita bisa melihat itu kesetiaan itu dari cerita Ayub. Bagaimana Ayub adalah seorang yang setia dan taat kepada Tuhan meskipun ia diberi banyak pencobaan ya. Kalau keadilan, apa keadilan? Jenny Rosita. Halo, Jenny. Ya, Bu. Iya. Kalau keadilan gimana, Jenny? Kalau di Alkitab pernah dengar cerita nggak tentang keadilan kalau di Alkitab? Apa contoh keadilan? Atau ceritanya saja yang Jenny tahu kalau di Alkitab? Siapa yang bersikap adil? Kita dapat juga melihat dari sikap Tuhan ya. Tuhan Yesus yang adil ya, meskipun dia kasih kepada kita umat manusia, dia juga apa? Menghukum umat manusia atas dosa-dosanya. Itu apa hukumannya kepada umat manusia yang berdosa? Sebelum Tuhan Yesus akhirnya mengorbankan dirinya. Maut ya. Ya. Tuhan Yesus selain dia kasih kepada manusia juga dia adil ya. Adil dalam artian dia memberikan hukuman atas apa yang telah dilakukan oleh umat manusia, yaitu
dosa yang telah dilakukan oleh umat manusia. Nah, kalau dalam pengertian di buku, itu kasih itu adalah hal yang pertama dan utama yang mendasari sebagai karakter pengikut Kristus. Itu ya. Dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13 itu mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling berdasar diantaranya ialah kasih. Kasih yang kita miliki ialah kasih yang sudah terlebih dahulu dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kasih kita harus mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih yang didasarkan oleh pengorbanan. Dalam bahasa Yunaninya adalah agape. Agape ya. Kasih Tuhan dinyatakan dan tidak bergantung dari apakah kita akan membalas kasihnya atau tidak. Kasih Tuhan juga tidak berkurang walaupun kita menjauh darinya. Kalau dalam lingkungan kita sehari-hari, kita dapat melihat kasih itu di mana? Kasih orang tua kepada anak. Iya, kasih orang tua kepada anak ya. Tidak mengharapkan imbalan ya. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan ataupun balas budi ya, itu ya. Kasih yang memang benar-benar murni, kasih agape ya. Nah, lalu di sini juga dikatakan, sering dikatakan kasih Tuhan itu adalah kasih yang tak bersyarat. Sebagai manusia kita tidak akan sanggup menyamai kasih Tuhan, tetapi setidaknya kita diperintahkan untuk mengasihi orang lain seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus di Matius 22. Kehidupan para martir dari berbagai penjuru dunia, baik yang dicatat dan dibukukan untuk diketahui oleh orang banyak maupun tidak, menunjukkan bahwa mereka meneladani kasih yang mereka sudah terima dari Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Apa itu martir? Ada yang tahu pengertian martir? Apa itu martir? Mati secara beriman, Bu? Iya, mati karena iman ya. Ya. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu. Kania ya? Ya. Iya, Kania. Kalau di sini kita, kalau di buku ya, itu ada 9 ya. Ada 9, itu berdasarkan apa yang kita pernah pelajari tentang sikap-sikap Yesus ya, yang harus kita teladani. Apa itu? Ada 9. Di Galatia ya, apa? Buah-buah roh ya. Ada 9 ya, buah-buah roh. Itu yang pertama kasih, sukacita, apalagi? Damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir apa? penguasaan diri. Iya, hafal ya, Reva ya. Iya dong. Ya. Nah, tadi kita sudah mendengar ya pengertian dari kasih. Lalu yang kedua itu sukacita. Nah, sukacita itu atau keadaan yang membuat kita senang, bahagia, itu diartikan sebagai kondisi yang dicari oleh kita manusia. Semuanya ingin bersukacita atau ingin sedih? Semuanya mau ya, dalam kehidupannya sukacita ya. Bahkan banyak keputusan yang dibuat berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan ini. Apakah hal ini akan membuat saya bahagia? Hendaknya kita berhati-hati karena pada titik ekstrim inilah yang disebut dengan hedonisme, yaitu menggunakan tiap usaha dan kesempatan untuk mencari dan menikmati hal-hal yang memuaskan diri sendiri ya. Tidak pedulikan orang lain mengatakan apa, yang penting saya senang.
Itu ya yang dalam hal sukacita ini, hal yang paling ditakutkan itu adalah kita mencari kebahagiaan itu tanpa memikirkan dampaknya ya, atau melakukan berbagai cara yang penting mendapatkan kesenangan. Itu yang harus dihindari kita sebagai umat Kristiani ya, dalam bermasyarakat juga. Lalu selanjutnya damai sejahtera. Kalau damai sejahtera ini merujuk pada keadaan utuh karena adanya pemulihan, harmoni dengan keadaan sekitar. Nah, Tuhan Yesus itu menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 27 bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, damai tetap kita miliki dan rasakan walaupun kita berada di situasi yang menakutkan atau situasi penuh konflik. Ini harus kita kita aplikasikan dalam kehidupan kita juga ya. Kita jangan pernah merasa yang namanya takut dalam keadaan apapun, baik itu dalam situasi yang menakutkan atau situasi konflik. Tuhan sudah terlebih dahulu mengatasi semua masalah yang sedang atau akan kita hadapi. Dunia tidak akan mengerti mengapa kita tetap tenang. Untuk itu kita damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu kata Filipi ya. Nah, kita sebagai pengikut Kristus itu hendaknya tidak ada yang namanya perasaan takut ya. Bagaimanapun kondisinya, karena kita memiliki memiliki Tuhan ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menyerahkan semuanya ke dalam doa ya. Selalu ikut sertakan Tuhan dalam segala hal, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Meskipun kalau takut itu manusiawi ya, kita semua kalau misalkan dalam keadaan yang situasi konflik atau hal yang mencekam, kita takut tidak sebagai manusia. Hal ketakutan itu wajar ya, tapi jangan sampai ketakutan itu membuat kita membuat kita lupa bahwa Tuhan itu ada dan rencananya pasti yang terbaik itu ya. Asalkan kita selalu berpegang teguh pada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Lalu yang keempat itu kesabaran. Nah, kesabaran ini juga hal atau sifat Tuhan yang memang sulit ya untuk dilakukan jika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk dikatakan harus sabar ya memang mudah ya, tapi kalau untuk dilaksanakan atau diaplikasikan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, kesabaran itu adalah keadaan ketika kita dapat menanggung hinaan, ejekan, bahkan tingkah laku merendahkan dan permusuhan dari orang lain ya. Kesabaran terlihat ketika kita berada dalam hubungan dengan orang-orang lain. Pengertian kesabaran di sini juga mencakup ketahanan atau ketekunan kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita sampai selesai. Nah, seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman, kita akan semakin bertumbuh dalam kualitas kesabaran kita. Nah, memang kalau pada usia-usia anak remaja seperti kalian, anak SMA ya, memang kesabaran itu memang harus dilatih. Dalam belajar pun kesabaran itu dilatih ya oleh guru. Kalian diberikan tugas setiap harinya itu membentuk pribadi kalian supaya kalian itu sabar dalam menghadapi yang namanya sulitnya dalam hal bersekolah. Memang sekolah itu membutuhkan tenaga ya, harus berpikir karena memang kalian diharapkan dapat menjadi pribadi yang baik ke depannya. Itu ya untuk kesabaran. Untuk kemurahan,
Kemurahan adalah keadaan yang membuat kita rela berbagi dengan orang lain, menolong mereka yang butuh ditolong. Istilah lain dipakai untuk menyatakan adalah kepedulian, ramah, dan tidak membalas kejahatan yang kita terima. Itu kemurahan ya. Roh Kudus memampukan kita untuk semakin bertumbuh dalam kemurahan. Lalu selanjutnya kebaikan. Kebaikan ini luas ya. Kebaikan yang maksud itu adalah merujuk pada keadaan ketika kita ingin membuat orang lain juga merasakan keadaan yang baik. Kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan, dan ini yang mendorong kita untuk membagikannya kepada orang-orang lain. Sehingga mereka dapat merasakan indahnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, dalam Galatia 6 ayat 9-10 itu dituliskan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam lingkungan jemaat Tuhan, kebaikan itu harus dinyatakan, akan tetapi di luar itu justru kebaikan akan membuat orang heran ya, mengapa ada orang yang mau berbuat baik bahkan kepada orang yang belum tentu dia kenal. Jadi di sini dimaksudkan adalah kita berbuat baik itu kepada semua orang ya, tanpa memandang dia siapa, dari mana gitu ya. Karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan ya, banyak kebaikan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi sebagai umat Tuhan atau pengikut Kristus, kita juga harus berbuat baik kepada sesama. Berdasarkan apa? Hukum kasih ya. Hukum kasih itu kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita bisa mengasihi diri sendiri, kita juga harus bisa mengasihi orang lain. Ya. Lalu yang ketujuh itu kesetiaan. Nah, kesetiaan itu merujuk pada pengertian kita itu adalah orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, memiliki tekad untuk bertahan walaupun menghadapi kondisi yang sulit. Itu kesetiaan ya. Kalau kesetiaan ini bagaimana kita dapat menjadi orang yang dipercaya ya. Jangan sampai merusak kepercayaan orang lain dengan kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang diberikan, tugas yang diberikan. Contohnya seperti tugas yang diberikan guru ya kepada kalian, itu kalian harus menunjukkan kesetiaan kalian sebagai seorang murid dengan mengerjakan tugas yang diberikan ya. Karena itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh seorang guru supaya kalian dapat belajar ya di rumah. Lalu yang ke-8 itu kelemah lembutan. Nah, kita belajar banyak ya dari kelemah lembutan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam kelemah lembutan itu ada unsur rendah hati, tidak menganggap diri sendiri penting, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain. Salah satunya di ayat Alkitab, ini menjelaskan di Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi dimaksudkan di sini, kalau ada teman yang melakukan kesalahan atau teman yang melakukan pelanggaran atau berkelakuan yang kurang baik ya, kalian sebagai teman itu bukan malah ikut-ikutan ya, tapi harus menegur dan mengajak teman supaya dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu ya. Nah, orang yang bersalah itu tidak akan memperbaiki kesalahan karena dimarahi ya, tetapi karena ia diberitahu dengan lemah lembut mengapa itu salah.
orang yang memberitahu pun harus melakukannya dengan tujuan menunjukkan dirinya lebih baik, bukan dengan tujuan menunjukkan dirinya lebih baik, tetapi karena ia ingin orang lain yang salah itu menjadi benar ya. Kita mengajak orang berubah untuk menjadi lebih baik itu bukan karena kita lebih baik ya daripada dia, tapi dikarenakan kita ingin membuat dia menjadi pribadi yang baik ya, bukan karena kesombongan diri itu. Dan mengajak orang lain itu apa? Dikatakan dengan kelemah lembutan, bukan dengan kemarahan. Karena kita harus didasarkan pada apa? Hukum yang pertama tadi, kasih ya. Kita harus aplikasikan kasih itu dalam setiap perlakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ke-9 itu penguasaan diri. Kalau penguasaan diri ini dia lebih dengan kesabaran ya, penguasaan diri dia mencakup juga dalam kesabaran. Nah, jadi penguasaan diri ini merujuk pada kemampuan kita untuk menahan diri dari emosi negatif dan dorongan untuk memuaskan diri. Di atas telah disinggung sedikit tentang hedonisme ya, yaitu merujuk pada tingkah laku yang mengutamakan kepuasan diri. Nah, hal ini merujuk pada kualitas diri sendiri dan bukan pada sifat yang dimiliki oleh Tuhan, karena lebih berhubungan dengan kedagingan kita manusia. Orang yang menguasai diri adalah yang tidak terpancing untuk cepat bereaksi terhadap apa yang didengar atau diterima dari pihak di luar dirinya. Jadi kalau misalkan kita mendapat cemoohan dari orang lain, kita harus dapat bersikap bijak ya dalam bersikap. Kita harus dapat menguasai diri, karena seperti yang dikatakan juga yang dicontohkan oleh Tuhan, bahwa hendaknya kita sebagai pengikut Kristus harus menampilkan atau mengaplikasikan kasih dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kasih itu adalah yang utama sebagai kita pengikut Kristus, dan memang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memang penguasaan diri ini adalah hal yang tidak mudah ya, karena jika kita sudah dikuasai oleh emosi ya, menguasai diri atau mengontrol diri itu adalah hal yang tidak mudah, karena kita tidak dapat lagi yang namanya berpikir rasional ya, karena emosi itu sudah menguasai diri kita. Tapi hendaknya kita selalu ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita supaya dapat menguasai diri, bagaimana kita bersikap sebagai seorang pengikut Kristus yang baik. Gitu ya. Nah, jadi Alexander Maclaren itu seorang pengkhotbah kebangsaan Inggris. Jadi memudahkan kita memahami buah roh sebagai suatu kesatuan. Jadi dia membuat pengelompokan dari 9 wujud ini ya. Ketiga pengelompokan ini adalah berdasarkan karakter yang menggambarkan roh dalam makna yang terdalam, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ada yang tidak kalian pahami, boleh bertanya ya. Dari penjelasan 9 buah-buah roh ya yang terkait dengan sikap Yesus di dalam Alkitab. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ibu persilahkan. Sudah isi absen semua? Sudah, Bu. Sudah. Oh iya, sudah semua ya. Ini kita di Zoom biasanya bisa ya muat banyak orang. 40-an biasanya cukup ya? Bisa, Bu. Bisa ya.
Tapi ini temannya banyak nggak masuk ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan semuanya? Atau ada yang kurang jelas ya? Atau ada yang ingin membagikan pengalamannya terkait 9 buah roh tadi? Tidak ada? Apa semuanya sudah jelas? Mana suaranya? Ibu mau dengar dulu suaranya. Jelas? Jelas, Bu. Iya, jelas ya. Bu. Nah, jadi berikutnya itu kondisi yang tepat untuk menghasilkan buah. Tuhan Yesus menyatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, yang tidak baik, atau pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nah, di sini Yesus berpesan bahwa kita harus menjadi baik supaya dapat menghasilkan buah yang baik juga ya, dapat terlihat oleh orang lain. Kecenderungan manusia untuk berbuat dosa harus diubah dengan cara menerima kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga kecenderungan itu diganti dengan kecenderungan melakukan yang baik. Karena kita dilahirkan di dunia ini apa fungsinya? Menjadi manusia yang tidak berguna atau menjadi manusia yang berguna? Menjadi manusia yang berguna ya, pastinya ya. Kita dilahirkan di dunia ini ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Tentunya rencananya adalah rencana yang baik menurut Tuhan, bagi Tuhan. Dan kita harus percaya itu bahwa kita semua di sini adalah merupakan rencana Tuhan ya. Kita lahir di dunia ini bukan suatu kebetulan, itu adalah suatu rencana yang sudah Tuhan berikan ya dalam setiap kita umat manusia, supaya kita di dunia ini dapat menjalankan misi Tuhan, yaitu menjalankan kasih ya. Yang pertama tadi ada 9 yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, karena kita harus percaya bahwa dalam kehidupan kita ini adalah ada rencana Tuhan ya, yang memang harus kita laksanakan ya. Kita adalah amanat Tuhan yang kita harus bertanggung jawab atas kehidupan yang telah Tuhan berikan. Gitu ya. Menumbuh kembangkan nilai-nilai Kristen di dalam keluarga. Nah, jadi keluarga ini adalah tempat pertama untuk seorang anak hidup mengenal orang lain di luar dirinya. Bahkan sering dikatakan bahwa orang tua adalah guru pertama yang dimiliki oleh anak ya. Orang tualah yang mengajarkan anak bagaimana cara menyampaikan keinginan dengan cara yang baik. Orang tua juga mengajarkan bagaimana karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak. Ini ada petunjuk bagaimana menampilkan kesan yang positif bagi orang lain. Itu menurut Donaci ya. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Jangan mencoba-coba meniru penampilan atau gaya bicara, gaya rambut, dan gaya lainnya dari orang lain. Orang lain akan cepat menangkap bahwa itu suatu kepura-puraan. Jadi yang pertama itu adalah menjadi diri sendiri ya. Jangan berpura-pura atau menjadi orang lain. Menjadi apa adanya ya. Yang kedua, selalu tersenyum. Yang ketiga, ketika berbicara, tataplah mata lawan bicara, bukan dengan pandangan merendahkan atau ketakutan, tetapi dengan pandangan yang ramah. Ini sebenarnya terkait dengan etika dalam bermasyarakat ya. Nah, yang keempat, bila memang kalian akan bertemu seseorang pada waktu yang telah ditentukan, hadirilah beberapa menit sebelumnya,
Artinya kalian menghargai waktu orang tersebut ya. Jangan ngaret ya itu ya. Lalu yang kelima, saat melakukan percakapan jangan berfokus pada topik menceritakan diri sendiri kecuali memang kalian berada posisi yang ditanyakan. Baik, Ibu akan bertanya dengan kalian ya. Satu-satu. Andrian Reja ada? Halo, Andrian Reja? Reva mana Reva? Ya, Bu. Ya, Reva. Ya. Reva, dari tadi ada 9 wujud buah-buah roh ya. Yang mana yang cukup mudah untuk dilakukan dan yang mana yang cukup sulit untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang mudah tuh sabar, yang nggak mudah tuh penguasaan diri. Iya, kenapa kalau sabar, penguasaan diri kenapa susah? Kalau penguasaan diri misalnya kalau kita lagi emosi itu, Bu, susah dikontrolnya. Susah dikontrol ya. Apalagi pas dikompor-komporin tuh. Nah, iya. Itu susah, Bu. Susah ya. Memang harus kita melatih yang namanya penguasaan diri ya. Bukan cuma kalian ya. Ibu pun sebagai seorang guru juga harus dapat yang namanya menguasai diri ya. Sama deh. Oh ya, siap. Nah, lanjut. Kita Hanauli Simbolan ada. Ada, Bu. Ya, Hanauli. Kalau dari ke-9 buah roh tadi, mana yang paling mudah dan yang paling susah untuk dilakukan? Kasih mudah, yang susah tuh sabar. Sabar ya, susah ya. Kenapa sabar susah untuk dilakukan? Hanauli. Karena kalau misalnya lagi emosi, terus orang-orang tuh kayak membela dirinya terus langsung marah gitu, Bu. Berarti susah ya yang namanya melatih kesabaran ya, bersabar ya, susah ya. Iya. Jadi tadi yang susah tadi kesabaran dan penguasaan diri ya. Kalau yang lain apa yang susah untuk dilakukan buat kalian? Widya. Apa yang susah Widya? Kalau dari Yang susah tuh sabar juga, Bu. sabar juga ya. Berarti masih semuanya masih yang namanya melatih kesabaran ya sini ya. Kalau Luri? Sama, Bu. Sabar. Sabar, alasannya? Ya susah aja, Bu. Kalau lagi marah tuh pasti susah sabar gitu. Baik. Berarti semuanya yang susah itu kebanyakan sabar ya, ada hal sabar. Nah, kita ini mau habis ya jamnya. Kita tutup dalam doa dulu ya. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan berterima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar tentang nilai-nilai Kristiani Tuhan dan tentang 9 buah roh. Tuhan, kiranya kami sebagai pengikut Tuhan dapat menjalankan 9 buah roh ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan juga Tuhan, bagi kami yang kesulitan dalam hal mengendalikan diri dan bersabar, Tuhan kiranya tuntun dan bimbing kami supaya kami dapat menjadi pengikut-Mu yang setia, yang dapat melakukan bersikap sabar dan mengendalikan diri dalam kehidupan kami bermasyarakat, dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, semuanya kami serahkan dalam pengasihan Tuhan, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Tuhan kiranya sertai kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.